bersama aku di teman curhat ya. Mudah-mudahan hari kalian baik-baik aja dan semangat menjalani aktivitas kita. So, aku nggak tahu, mungkin beberapa orang bakal kepikiran sama aku juga ya. Ini buat kalian yang belum menikah, buat yang udah menikah, dan juga buat orang yang masih single sama kayak aku gitu ya. Ini dalam berarti single, ada yang single betul-betul single, ada single tapi ada cabang, ada single yang harus segera menuntaskan gitu. So, aku nggak tahu ya, ini pikiranku aja. Jadi aku tuh mau bilang kayak this is just for my insight gitu ya. Ini cinta dan pernikahan di mata orang jomblo gitu ya. Aku tuh sampai sekarang itu masih curious, masih penasaran kenapa dua orang itu berbeda jenis mereka bisa hidup bersama gitu dalam waktu yang lama, melakukan banyak hal gitu, hidup dalam satu atap, menghadapi bosan segala macam gitu ya. Di antara banyaknya berita terpaan rumah tangga sih ya, yang sekarang bukan sekarang, emang sebenarnya dari dulu fenomena manusia itu tuh maraknya ya sama aja, cuman sekarang kan lebih suka diekspos gitu. Aku tuh masih penasaran sampai sekarang, how can be gitu ya, dua orang yang berbeda gitu menjalin hubungan, terikat dalam satu payung gitu ya. Atau yang paling aku curious itu bagaimana orang bisa mengambil keputusan untuk hidup bersama. Itu tuh yang paling aku curious. Jadi ingat gak sih kalian, waktu kecil dulu aku tuh selalu dibilangin sama ibuku tuh gini, atau diancam gitu ya sama ibuku, kalau kamu tuh nggak betul-betul bekerja, nggak betul-betul belajar gitu, tamat SMP, siapapun yang akan datang, tamat SD siapapun yang akan datang Umi bakal nikahin gitu. Atau paling kurang ajarnya itu tuh gini, ada bapak motor yang lewat itu ya, wak nikah saya juga motor gitu kan, saking kayak gimana ya, stigma kalau ya, maaf ya, ya bentuk-bentuk pekerjaan begitu tuh mudah gitunya gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian ingat gak sih waktu kecil itu tuh dulu kayak beberapa orang tuh udah mulai pacaran gitu kan, ada suka-sukaan gitu. Aku ingat banget waktu SD itu teman-temanku itu tuh yang di kelas 4 gitu, kelas 4, kelas 5 itu tuh menjalin hubungan kayak cinta-cinta monyet gitu loh sama anak sekolah lain gitu. Dan iya sih, ketika mereka besar, mereka lebih duluan, kebanyakan tuh lebih duluan menikah gitu. Aku nggak tahu ini siklusnya gimana gitu, apakah mereka sudah terlalu sering trial error gitu kan, sehingga kayak ya udah mereka menikah, atau kayak apa ya, itu tuh sejenis kayak law of attraction gitu yang menarik ya mereka seolah-olah mimpi gitu. Dan ini nih yang paling kebanyakan yang aku lihat. Aku waktu kecil itu tuh jijik banget kalau ada main-main rumahan, dan aku nggak pernah ambil peran sebagai ibu atau ayah gitu. Aku ingat banget tuh tetanggaku di samping rumah nenek, rumah nenek gitu, dia tuh suka banget ini, jadi peran seorang ibu gitu kan, seolah-olah seakan-akan kalaupun nggak ada yang mau anak cowok itu pasti dipaksain gitu kan. Tapi ya emang gitu, setelah mereka besar kayak ya mudah banget kayak I wanna get married gitu kan. Ya udah, aku juga bingung gitu. Dan FYI, ketika kita besar ternyata aku mengakui, mendapati kenyataan bahwa ketika kita besar sebuah norma itu tuh bisa berubah. Nah, dalam artian tuh gini, can you imagine ketika kamu kecil, seorang anak laki-laki bermain dengan seorang anak perempuan, misalkan di TK nih, kamu main sama anak cowok yang itu aja, terus nanti pasti kamu ketika pulang kamu dicie-ciein kan sama teman-teman, sama keluargamu, cie kamu tadi ini ya, kamu pacaran sama ini, terus kita marah kan, karena
pada sejatinya itu orang-orang bakal melihat bahwa normalnya anak kecil itu bermain dengan grupnya dia. Misalkan hari ini serumah si Andi, besok dia jumpa sama si Jono gitu, terus besoknya lagi main mereka bareng-bareng gitu, main masak-masak atau apa. Yang cowok pun juga gitu, hari ini dia main ke rumah si Anissa, atau besok dia main jungkit-jungkit sama siapa gitu kan, besoknya anak sama anak tetangga lain. That's something normal happen. Itu adalah sesuatu hal yang normal terjadi ketika kamu kecil. But can you imagine ketika hal itu beranjak dewasa, kamu sebagai cewek atau kamu sebagai cowok hari ini tuh jalan sama cewek ini, jalan sama orang ini, besoknya kamu jalan sama orang lain gitu. Ini biasanya tuh anak-anak SMP, SMA yang baru, anak SMA yang baru ini, yang masih puber lah ya, sama anak-anak S1 kuliah lah, kuliahan gitu. Terus mereka bilang kayak, oh enggak, aku cuma temanan sama dia gitu. That's something like udah berubah menjadi aneh kan. Intinya apa, ketika kecil anak-anak itu bergaul dengan banyak anak gitu, dengan banyak orang gitu, berubah-ubah gitu pasangannya gitu, pasangan mainnya. When you grow up, ketika kamu mengadopsi hal seperti itu yang kayak main sama ini, main sama itu gitu ya, nggak dengan sama satu orang aja, itu malah jadi aneh. Dan kita tuh lebih sering dipanggil kayak apa, is playgirl, atau is cowok apaan, sama ini dia jalan, sama yang lain dia juga jalan. Nggak ada lagi istilahnya kita cuma temenan doang kok, nggak ada istilah lagi ya ketika besar. Nah aku nggak tahu ya, sebesar ini aku lihat teman-temanku tuh menikah, kakak dan adikku pun juga menikah. I mean like iya ya udah, ternyata menikah itu tuh nggak serempong, nggak seribet yang ibuku bilang gitu, nggak juga yang segimana gitu. Cuman masalahnya adalah ketika aku udah besar, kayak apa namanya ya, aku bukan berusaha, lebih selektif. Itu tuh ketemu sama orang tuh lebih selektif, yang pertama. Yang kedua, udah kayak emang udah nggak punya waktu lagi untuk hal-hal yang kayak kenalan sama ini, kenalan sama itu, yang mungkin lebih ke langsung ke to the point. Maksudnya ketika orang datang, kita udah paham bahwa orang-orang itu nggak ada yang murni datang karena ya cuman kayak halo say hi aja, nggak ada. Tapi pasti ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak suka berarti dia ada maunya gitu. Ya udah, opsinya cuma dua. Kalau lu suka balik ya udah lu jalanin, kalau enggak ya udah gitu kan, ya enggak, ya udahan di situ aja gitu. Dan aku tuh sampai heran ya, kok bisa gitu ya, orang-orang tuh kayak gini. Kebanyakan hubungan, bukan kebanyakan hubungan laki-laki dan perempuan tuh akan selalu dipenuhi dengan drama gitu ya. Terus ada ngambek-ngambeknya, ada ini ada itunya. Menurutku ya kayaknya itu tuh buang waktu deh. Tapi ketika aku lihat lagi, kata temanku tuh gini. Jadi aku tuh dulu waktu S2 tuh punya teman, dia bilang gini, dia bilang ke aku, kalau nggak ada bertengkar-tengkarnya ya kehidupan rumah tangga ya apa indahnya gitu. Aku masih bingung, jadi harus bertengkar atau gimana ya. Aku orangnya yang malas bertengkar, gimana, kayak kebiasaan aku gitu ya. Ketika aku melihat sesuatu yang salah, aku nggak mau negur gitu. Paling aku tegur sekali, besoknya kalau berulang kedua kali, ketiga kali, ya udah aku tinggalin, sumpah aku tinggalin. Dan dibilang sama kakakku kayak, pernikahan mana bisa gitu, kamu besok kamu lihat dia, besok lagi kamu juga lihat dia, nggak juga dia, tapi juga kamu juga gitu di mata dia gitu. Makanya aku tuh kayak heran, pertama, kok bisa ya orang dari dua jenis berbeda, karakter berbeda, memutuskan untuk bersama dan menjalani bersama gitu ya, dalam waktu yang kurang lama. Apa nggak bosan gitu? Jadi mungkin kalau kamu nggak bosan, mungkin dianya bosan, atau dua-duanya bosan gitu. Makanya aku kayak apa ya, hah gitu. Buat orang-orang yang udah menikah, yang udah menjalani kehidupan, kayak buat aku sih itu kayak sebuah pencapaian ya. Bukan pencapaian gimana, itu adalah sebuah, kalau dibilang pencapaian, kayak aku bilang tadi, menurut aku itu pencapaian juga. Karena kenapa?
aku sendiri sebagai seorang manusia tuh kayak ya nggak bisa nerima orang dalam kehidupan selama itu sebaik itu. Aku bukan tipe orang yang demikian. Kalau ada yang salah, profesorku aja banyak tingkah, ya udah aku marahin, akhirnya aku diblok. Itu bagaimana dengan yang namanya pasangan yang kamu bertahun-tahun hidup atau apa gitu. Terus mereka orang menikah itu sharing banyak hal gitu ya. Dan sementara aku dari kecil tuh aku selalu diajarin sama ibuku kayak seburuk apapun kehidupanmu, kamu tidak boleh sharing dengan orang walaupun kamu sedekat apapun gitu. Dan itu tuh kayak ke bawah sampai sekarang, sehingga ada satu masa temanku tuh tanya sama aku, dia bertengkar dengan salah satu temanku ya, dia bertengkar dengan pacarnya, terus dia bilang ke aku, minta saran lah segala macam. Terus aku bilang, ya udahlah gitu kan, ya namanya cewek, kalau nggak ada dia ya lu cari yang lain aja, biasanya lu juga gitu. Terus dia bilang kayak kamu nggak bisa gitu dong, kamu pernah ngalamin masa quarter life crisis kak? Enggak, katanya. Aku bilang ya iya, aku bilang kan. Terus gimana, aku bilang cerita ini. Terus sampai dia bilang, kok aku nggak tahu sama siapa kamu waktu itu. Aku bilang aku quarter life crisis itu tuh masih teman sama ya, I'm with you gitu, aku bilang kan. Terus dia kaget, hah, sama aku, kok aku nggak tahu. Maksudnya tuh gini gitu ya, ternyata ajaran ibuku tuh berhasil itu menurutku, kayaknya ya. One day aku tuh punya satu masa aku tuh punya teman baik dengan kita banyak melakukan diskusi bersama atau melakukan proyek bersama. Dia pun juga sering curhat ke aku gitu ya, tentang kehidupan dia, kehidupan pribadinya, orang tuanya, segala macam. Tetapi dia nggak pernah tahu kalau bahwa di saat itu aku juga dalam keadaan kondisi buruk gitu ya. Dan sampai-sampai dia nggak tahu kayak, lo kok aku nggak tahu gitu. Aku surprise juga sih. Akhirnya dibilang sama kakakku, berarti ketika kamu tidak bisa belum sedekat itu dengan orang, belum bisa berbagi banyak hal dengan orang, itu tandanya kamu belum dekat, kamu belum siap untuk menikah, katanya. Oh begitu ya. Lalu aku kepikiran tanya sih, kayak mungkin ini udah dijelasin ya di beberapa banyak literasi, banyak hal juga dalam kehidupan gitu ya, agama segala macam. Cinta dan pernikahan itu butuh nggak sih ketika orang mau nikah gitu? Di tengah isu-isu, bukan isu-isu tren kayak sugar daddy, sugar mommy kayak gini, kayak aku malah mempertanyakan gitu ya, penting gak sih cinta dalam pernikahan gitu. Emang pada dasarnya itu cinta itu bukanlah sesuatu, menurutku ya, cinta itu bukanlah sebuah fondasi dari pernikahan, tapi itu adalah salah satu tujuannya dari sebuah pernikahan, yaitu mau sakinah mawaddah warahmah gitu kan itu yang sering kita ini kan. Cuman kayaknya aku kalau disuruh nikah sama orang yang baru kenal, terus aku nggak tahu dia, beberapa kali dicoba jodohin, aku juga nggak mau sih. Maksudnya kita tidak ada keterikatan batin atau apa. I don't understand you gitu. Namun kayaknya to fall bersama menikah dengan orang yang maksudnya kamu jatuh cinta gitu, kayak itu juga hal yang susah dan konyol menurutku gitu, kalau hanya berlandaskan cinta gitu. Jadi aku bingung ini sebenarnya gimana gitu. Atau mungkin setiap orang itu tuh punya timelinenya sendiri, kapan cinta dan waktu married itu tuh ketemu match gitu ya, sehingga mereka bisa melangsungkan hajat orang banyak gitu. Makanya aku kayak bingung juga sebenarnya gitu, karena aku lihat banyak orang yang nikah tapi karena memang nggak ada cinta, kayak kemarin waktu masa-masa covid, aku tuh nerima banyak curhatan setelah mereka menikah, bilang begini, sebenarnya ya mbak, sebenarnya ya aku tuh nggak suka banget sih sama dia gitu kan. Cuman kayak nggak tahu kemarin itu dia diajak nikah, ya iya aku iyain aja gitu. Terus sampai sekarang kayaknya kehidupanku flat deh, walaupun aku udah punya anak. Bukannya aku mau bilang kalau aku nggak selingkuh, cuman kayaknya ya ngapain gue nikah dulu ya gitu kan.
Dan itu tuh bukan satu loh, aku temuin ada beberapa banyak. Sementara orang-orang yang menikah yang based on love atau segala macam tuh mereka bilang gini, setelah 7 tahun pacaran, 10 tahun pacaran, ternyata pernikahannya cuman bertahan 3 bulan, sebulan gitu kan. Aku kayak apaan sih gitu sebenarnya, gimana sih orang bisa nikah atau bisa nikah ya udah gitu aja gitu. Aku juga heran gitu ya, tapi bukan berarti nggak ada yang lain, ada juga. Kayaknya probability itu lebih ke main probability sih, probabilitas dalam artian nikah, ada nikah, cinta, komitmen segala macam ya, dan itu ada orang pasang-pasangannya sendiri. Dan pada intinya menurutku nggak ada orang yang bisa mendapati sakinah mawaddah, bukan nggak ada, sangat jarang orang bisa mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu dalam satu paket. Mungkin mereka ada sakinah tetapi tidak mawaddah dan rahmah, ada sakinah mawaddah tidak rahmahnya, ada sakinah rahmah tidak ada mawaddahnya, sakinah rahmah ya, ada mawaddah rahmah tapi tidak ada sakinahnya gitu ya. Dalam artian apa, ada cinta itu yang didasarkan oleh sebuah kepatuhan gitu ya, ada penghormatan, ada cinta dan hubungan yang dilandaskan dengan rasa memang semangat yang menggebu gitu ya. Ya gitulah. Ada juga yang cinta ya udah ngeflat aja gitu. Maksudnya aku masih sekarang itu tuh masih bingung sebenarnya aku mau gak sih nikah gitu ya. Karena aku pikir ketika udah menikah ya pemikiran kita itu udah kehidupan, the life is not only you gitu ya. Jadi the center of life is not only you. Jadi the center of life itu adalah kita gitu. Sementara buat aku ngatur kehidupan sendiri aja kayak sekarang nih kayak masih berabe banget. Penghasilan berapa gitu ya, gimana ngatur pagi siang gak sih, kalau pagi bangun pagi kamu lihat ada orang di samping, terus kamu melakukan yang lain, dan itu tuh harus diliatin sama orang. Kayak apa namanya ya, aku kan lebih senang ngerjain sesuatu itu, banyak hal itu sendiri ya, dan dibiasakan memang sendiri dari kecil gitu, bukan yang gak mau. Justru aku kayak agak susah kalau diajak orang tuh bekerja kelompok atau bermain bersama, aku lebih susah gitu. Cuman kayak makin kesini aku makin berpikir juga, lah kalau aku nggak nikah gimana aku melanjutkan keturunan gitu. Tapi ketika kalau aku nikah cuma buat dapetin keturunan doang, that is not married I think gitu ya. Kayak ya ngapain gitu, ngapain ini ngapain itu gitu. Dan kadang-kadang tuh kayak apa ya, itu tuh menjadi banyak pertanyaan gak sih dalam kepalaku. Mungkin orang-orang yang udah menikah bisa mengerti lah ya, maksudnya di mana posisi yang baiknya gitu. Dan beberapa orang itu kayak apa ya, dibilang kayak kamu tuh pilih-pilih orang sih makanya belum nikah sampai sekarang. Sebenarnya bukan pilih orang sih, aku sendiri tuh kayak aku nggak tahu nyamannya sama siapa, nyamannya gimana gitu ya. Ada orang yang kayak bisa menerima kita dengan posisi ini gitu, tapi tidak bisa menerima kita dengan bentuk yang lain gitu ya. Dan ada kita pun demikian gitu ya. Ada hal-hal yang batasan-batasan diri yang kita tidak bisa terima gitu. Misalkan dia ganteng, anak orang kaya, pendidikannya bagus, tetapi agamanya itu tuh nggak bagus gitu ya. Agamanya nggak bagus dalam artian secara spiritual dia itu lebih buruk dari kamu gitu. Sehingga ya udah, sementara yang pertama itu adalah ketaatan, bukan ketaatan sih, kayak hubungan dia dengan Tuhan gitu ya. Dengan hubungan dia dengan Tuhan itu tidak ada, agak susah, sehingga yang syarat-syarat lain tertolak. Teman ada juga yang nomor satu ada, tetapi ya dia orangnya otoriter, maksudnya dia paham agama gitu, tapi dia orangnya otoriter, terus nggak bisa nyambung kalau ngomong. Itu berabe juga sih menurutku. Atau mungkin kalau tidak ada uang itu bisa dicari kali ya, maksudnya itu kan cuma cara punya keahlian gitu ya. Tetapi kalau tidak ada yang dua itu tadi, kayak ya gimana sih sometimes people they have money,
they have everything, but they don't have the good spirituality. Sometimes they have good spirituality, but that's bored. Karena ada orang yang terlalu alim sehingga kayak ya udah, lu kayak apaan sih dekat sama dia. Dan aku tuh punya teman di kelas yang menurut kita tuh kayak apa ya, kayak kalem banget sehingga ya udah nggak bisa bercanda gitu. Itu aneh juga sih menurutku. Jadi posisi pasnya itu tuh gimana, yang nyambung, yang lebih baik dari aku, maksudnya secara spiritual ya, dan juga menyenangkan dan banyak uangnya, maksudnya royal, loyal. Kayak itu kan something yang kayak apa ya, kayak lu ngedapetin, berharap yang ngedapetin yang gitu saat ini, yang mana ada gitu. Maksudnya itu adalah spesies langka, kalaupun ada yang demikian. Berarti mereka kan orang-orang yang sudah matang. Pilihannya adalah kamu ya gitu tadi, kayak ya aku nggak tahu mesti bilangnya gimana, cuman kayak segitu rempongnya ya ketika menjadi seorang dewasa dan kamu ingin melakukan apa namanya, harus berkembang biak. Aku bilang berkembang biak, masa berkembang biak, karena pada dasarnya sebuah ikatan cinta dan pernikahan itu cinta dan pernikahan itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda pada dasarnya. Dia tidak satu gitu. Cinta ya, pernikahan orang-orang zaman dulu. Aku ingat banget, aku baca buku Married the History gitu. Jadi sebenarnya cinta itu, tren pernikahan dengan cinta itu trennya itu tuh setelah abad ke-18, setelah masa-masa kegelapan tersebut. Karena pada dasarnya sejak dari dulu sampai zaman Renaissance, orang-orang itu menikah bukan karena mereka cinta, tetapi mereka menikah karena ada kebutuhan di sana, dalam artian apa, mereka ingin melakukan ada kebutuhan politik, kepentingan politik, pemerintahan, atau sekedar sebelum masa pra-industri mereka butuh banyak anggota keluarga untuk melakukan pekerjaan di rumah, menyelesaikan segala hal begitu. Dan itu tadi ada kegunaan-kegunaan tertentu dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah akhir abad 18, itu kisah-kisah cinta itu bertebaran seiring waktu karena revolusi industri. Jadi orang tidak memerlukan banyak anggota lagi untuk melakukan sebuah perkebunan gitu, atau hal-hal yang lain untuk meminta segala macam, sehingga ya menjadi tren lah begitu ya. Cuman aku nggak tahu ya mesti gimana, tapi kayaknya orang-orang yang sudah menikah, ketika aku lihat ada orang bilang tuh begini, menikah itu akan mudah dan akan sangat gampang, akan menyenangkan ketika kamu menjalaninya dengan orang yang tepat. So menurut aku orang yang tepat itu what's kind of the correct one. Aku nggak tahu orang yang tepat itu gimana. Terus aku diajarin dong kalau mungkin jodoh cinta itu tuh banyak macamnya. Ada yang pasangan itu, cinta itu, hubungan itu tuh ada pasangan karmi. Dalam artian karmi itu adalah orang yang kamu nikahi atau menjadi pasanganmu karena efek dari apa yang kamu buat di masa lalu. Kalau kamu orang yang baik, itu akan dipertemukan dengan orang yang baik, dan kalau kamu orang yang buruk, kamu akan dihadirkan dengan seseorang yang akan melukai kamu gitu. Yang kedua ada soulmate. Soulmate itu tuh kayak just like a friend, itu tuh tapi kayak matching di banyak hal gitu. Dan ini bisa mungkin orang satu atau dua orang dalam kehidupannya gitu. Ada kan orang yang mereka they fall in love with one dengan seseorang, terus menikah, lalu pasangannya itu meninggal dan dia menemukan orang yang baru gitu. Mungkin yang mereka temui adalah soulmate, dan yang paling sedikit adalah, yang paling menyedihkan, yang paling susah adalah kriteria yang terakhir, yaitu twin flame. Ini tuh kayak pasangan yang jompang, kayak apa ya, kayak ini adalah mereka sebenarnya jiwanya itu tuh satu sebenarnya. Cuman ketika di bumi itu ada kata orang ini apa namanya, penjelasan orang ya, ketika sudah sampai di bumi mereka terpisah menjadi dua badan gitu. Lucu sih, cuman ada intinya tuh gini. Jadi pasangannya ini tuh kayak dipisahin, satu di atas satu di bawah, satu langit satu bumi, pun bakal jumpa sama yang itu. Banyak pun masa yang berlalu, atau di barat sama di timur pun bakal jumpa juga gitu, dengan rintangan yang sangat besar. Berapapun selisih umurnya, mungkin lebih jompang
lebih tuaan si perempuan atau lebih tua bang laki-laki. Cuman kalau ditanya kayak kenapa lu sama dia, ya bukan juga karena paksaan gitu, cuma karena kayak ya kemanapun lu pergi, kayak karena kemanapun kamu pergi kamu juga tetap menjadi milikku, kayak begitulah gitu ya. Cuman pasangan yang nomor 3 ini tuh biasanya susah, lama, dan perlu struggle banyak gitu. Cuma aku kadang-kadang kayak apaan sih ini, kayak ya begitu ya gitu. So jadi ini tuh murni kayak apa ya, kayak curhatan gitu ya. Eh, Cinta dan pernikahan di mata orang jomblo. Kayaknya aku butuh saran sih untuk beberapa orang yang mereka sudah menikah, sudah ini, sudah segala macam. Karena untukku ya, aku tipe orang yang nggak ngelakuin itu kalau aku nggak tahu mau kemana gitu. Jadi kayak pernah beberapa kali aku mencoba untuk menjalani kehidupan itu sama seseorang gitu ya, at least buat teman baik, bukan teman baik aku banyak sih gitu. Cuman dulu ketika ingin serius, kayak apa ya, kayak aku ngerasa kayak kenapa aku harus menyia-nyiakan waktu untuk berkabar dengan orang, untuk komitmen gitu ya, sementara aku bisa ngurus hal lain gitu. Kayak itu membuang waktu, dan akhirnya aku tuh bosan gitu ya. Sampai sekarang kayak ditanyain kamu susah nggak temanku tuh tanya sama aku yang di orang lantai atas, Melin, kamu pernah gimana kamu melewati hari-harimu sebagai misalnya kamu nggak ada siapa-siapa gitu, maksudnya kamu sendiri gitu kan, nggak ada kasih kabar siapa yang wajib gitu. Aku bilang aku biasa aja sih, justru sebenarnya aku rempong kalau ada yang harus dikabarin tiap saat gitu kan. Tapi bukan berarti aku nyaman juga, enggak juga. Ada sesekali beberapa masa, beberapa hari misalkan itu, kalau di masa-masa tertentu aku bakal nangis juga karena saking kesepiannya itu tuh. Kayak at that one point ada satu poin di mana kesepian itu tuh kayak bukan ingin tapi emang bisa membunuh rasanya pedang yang paling tajam itu pun nggak bisa membunuh orang, tapi kesepian itu tuh bisa membunuh. Ada masa-masanya demikian. Cuman ketika setelah hal itu selesai, kayak aku bilang kayak ya udah, aku balik normal lagi. Dan ternyata aku tuh menemuin polanya. Berarti mungkin itu sebelum masa subur atau setelah masa subur itu tuh akan ada masa-masanya yang kita memang membutuhkan adanya individu lain dalam kehidupan kita. Apakah itu just for untuk menemani gitu ya, atau ada aja yang dilihat buat teman ngobrol, ataupun untuk mungkin hal-hal yang lain. Aku akui itu ada, dan itu tuh sangat menyakitkan sih, lebih menyakitkan daripada di ruqyah gitu ya, ketika ditarik jinnya. Tetapi dan itu tuh ternyata itu tidak berlangsung lama menurutku. Ada pula-pulanya, dan mungkin aku berpikir ya, ketika ada orang, ketika aku misalkan aku bertemu dengan seorang profesor gitu ya, atau apa, dan aku tahu umurnya itu tuh sudah lanjut tapi dia tidak memiliki pasangan, di situ aku tuh bisa paham, berarti begini ya, ternyata mungkin apa yang aku rasakan saat ini juga sudah dirasakan oleh orang-orang yang lain sebelum aku gitu. Maka aku nggak tanya lagi, how can be you single gitu, kenapa kamu single padahal kamu cantik, baik, tampan, kaya gitu kan, penuh pesona. Kenapa Pak? Karena mungkin that is not easy as that gitu, nggak semudah itu gitu menerima orang lain gitu. So mungkin ini ya curhatan ya, aku nggak tahu kesimpulannya apa, dalam artian ini this is the point of me gitu. Itu pandangan pernikahan menurut orang yang belum nikah dan masih memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya sendiri. Aku pikir sampai saat cukup di situ, dan thank you for watching me. Makasih untuk like, comment, and subscribe-nya. Mudah-mudahan aku bisa kasih konten yang lebih baik lagi. So, see you for the next reading. Yang punya nasib sama kayak aku, komen di bawah ya. Atau DM langsung juga, apa-apa. Bye-bye!